Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Pak, ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, senang sekali kita dapat berjumpa pada pagi hari, masih termasuk pagi ya, jam 10.30 waktu Jakarta, dan kalau Ustadz posisinya yang masuk acara ini posisinya tidak di Jakarta, 1 jam agak lebih mendahului kita. Dan kemudian saat ini kita berada di program live interaktif Kembali ke Hadis Nabi. Alhamdulillah, barakallahu fikum bagi pemirsa yang merelay acara ini, yaitu radio-radio yang tergabung di dalam anggota Artvisi. Barakallahu fikum, semoga dapat manfaatnya apa yang telah Anda lakukan selama ini dan pahalanya dari Allah insyaallah. Barakallahu fikum. Tidak berpanjang lebar, kita akan sapa al-ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna Dr. Haikal Bashar Rahil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana antum, sehat? Alhamdulillah kami semua baik-baik di sini. Kami teman-teman di MSR dan semoga pemirsa juga baik. Ya Ustadz, kami berterima kasih kepada antum dan bersyukur kepada Allah antum masih merelakan waktunya diganggu oleh Fatwa TV. Pagi-pagi diganggu Fatwa TV untuk menjawab pertanyaan, untuk kami tanya pertanyaan-pertanyaan. Kami mohon nasihat ya Ustadz di awal pertemuan kali ini, di perjumpaan kita pada pagi hari ini, yang menurut antum yang paling urgent di saat hari ini ya bagaimana Ustadz? Apa saja menurut antum nasihat untuk yang kita dengarkan? Barakallahu fikum Ustadz. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi beliau berdoa memohon kepada Allah dengan permohonan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi ini adalah doa yang sangat agung. Doa yang berisi kebaikan di dunia dan di akhirat. Pertama, Rasulullah SAW memulai doa yang kata Allahumma. Kata para ulama, seutama-utama doa, seabdal-abdal doa adalah seseorang memulai doanya dengan kalimat Allahumma. Kenapa? Karena dengan dia memulai kalimat doanya dengan kata Allahumma, seolah-olah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam doa kita ketika kita mengatakan Allahumma, maka seolah-olah kita meminta kepada Allah dengan seluruh nama dan sifat-sifat Allah. Di antara nama Allah, Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Di antara nama Allah, Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Maha Pemberi rezeki. Di antara nama dan sifat Allah, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Nabi SAW memulai doa beliau dengan kata Allahumma. Kemudian Nabi SAW mengatakan, beliau meminta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ini adalah doa yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang menuntut ilmu itu bermanfaat untuknya. Para ulama mengatakan ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang pertama, ilmu yang diharamkan di dalam syariat kita. Ilmu perdukunan, ilmu sihir dan yang lainnya. Maka ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat karena diharamkan di dalam syariat kita. Atau ilmu-ilmu yang mempelajari sesuatu yang Allah haramkan. Ya, dia belajar misalnya bagaimana
membuat konten musik dan seterusnya. Maka ini adalah ilmu-ilmu yang diharamkan di dalam syariat kita. Maka ini ada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu syar'i. Dia menuntut ilmu syar'i tetapi tidak dia amalkan. Dia tidak menjadikan ilmu tersebut dia tambah takut kepada Allah. Dia berilmu tetapi tidak menjadikan dia tambah rajin ibadahnya, tambah takut kepada Allah, bahkan dia banyak melakukan perbuatan maksiat. Maka ini dikatakan ilmu yang tidak bermanfaat bagi orang tersebut karena tidak mendatangkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendatangkan ketakutan orang yang mencarinya. Ilmu yang membuahkan amal bagi orang yang mencarinya. Maka jika Anda menuntut ilmu, kemudian Anda mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Tetapi kalau seandainya Anda tidak mengamalkan ilmu yang Anda cari, yang Anda tuntut, maka ketahuilah bahwasanya ilmu itu tidak bermanfaat bagi Anda. Bahkan Anda menuntut ilmu tetapi Anda terus bermaksiat. Ilmu tidak menjadikan membawa Anda kepada ketakutan kepada Allah. Ilmu tersebut tidak menjadikan Anda tidak melakukan maksiat, tetapi malahan Anda melakukan perbuatan maksiat, tidak pernah berhenti. Ya, Anda pun juga tidak bertaubat, tidak beristighfar kepada Allah padahal Anda orang berilmu. Maka ketahuilah bahwasanya ilmu yang Anda cari itu tidak mendatangkan manfaat bagi Anda. Maka ini doa yang sangat agung dari Nabi SAW. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan ketakwaan kita kepada Allah, ilmu yang menjadikan kita senantiasa beramal, ilmu yang menjadikan kita takut dengan adab Allah, ilmu yang menjadikan kita takut terhadap maksiat yang Allah haramkan di dalam Al-Quran ataukah yang diharamkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Maka inilah yang diminta oleh Nabi. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah rizqan tayyiba, rezeki yang halal. Ya, Nabi meminta rezeki yang halal karena rezeki yang halal itu berdampak pada kehidupan manusia, berdampak pada diri seseorang, berdampak pada anak dan keluarganya. Ya, maka mintalah kepada Allah rizqan tayyiba, rezeki yang halal. Berapa banyak orang mencari rezeki tetapi rezekinya kadang penuh dengan syubhat, kadang rezeki jelas-jelas sesuatu yang haram, kemudian dia makankan kepada anak istrinya seolah-olah dia memasukkan di dalam perut istrinya, di dalam perut anaknya adalah bara api neraka. Ya, oleh karena itu yang diminta oleh Nabi SAW adalah rezeki yang halal, dan rezeki yang halal ini sangat luar biasa berpengaruh pada ibadah seseorang. Kadang-kadang kita itu malas beribadah, kita itu susah melaksanakan amal ibadah, atau doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kita memakan dari sesuatu yang haram. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang melakukan safar as-asa aghbar, penuh debu, rambutnya kusut, ya, menunjukkan safarnya yang begitu capek, safarnya yang begitu jauh, karena sampai berdebu rambutnya, kemudian dengan kusut, ya, ini menunjukkan orang ini begitu capek dalam safarnya. Semakin orang itu capek, semakin dia kelelahan di dalam safar, maka semakin mustajab doa yang dia kabulkan. Karena doa seorang musafir itu doa yang mustajab, waktu yang mustajab untuk seseorang berdoa. Kemudian kata Nabi SAW, yamuddu yadayhi ila sama. Orang ini pun mengadahkan kedua tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb. Ya, dia melakukan sebab-sebab dikabulkan doa. Pertama, dia melakukan safar. Kemudian yang kedua, dia mengangkat kedua tangannya ke langit, ya, dan ini diantara adab dalam berdoa. Kemudian dia memuji Allah dengan nama-nama Allah, ya Rabb, ya Rabb. Ini diantara adab-adab berdoa, dan dia ulang apa yang dia minta tersebut. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Kata Nabi SAW, makanannya haram, minumannya haram, dan diberi makan dari sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Akibat makan yang haram, rezeki yang tidak halal, doanya lambat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makanan yang haram ini mempengaruhi ibadah kita kepada Allah, dan mempengaruhi lambat dan cepatnya doa seorang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dampak yang lebih besar adalah berdampak kepada istri dan anak
akibat kita memakankan kepada mereka sesuatu yang haram. Oleh karenanya Nabi SAW meminta kepada Allah rezeki yang halal, sehingga ya tubuh manusia ya diisi dengan sesuatu yang halal, tidak dia makan dari sesuatu yang haram sehingga berdampak kepada doanya, sehingga berdampak kepada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu, kata Rasulullah, amalan yang diterima. Subhanallah. Ini yang kita harapkan. Ketika kita beribadah, kita ingin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan adalah kita banyak beribadah tetapi Allah tidak menerima ibadah kita. Apalah arti ibadah yang begitu banyak tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Anda bayangkan, Anda melaksanakan salat ya sekian tahun tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda berhaji, berumrah ya sekian kali tapi tidak diterima satu pun ibadah haji kita, tidak satu pun ibadah umrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya manusia, sehingga seseorang itu selain dia beramal dan dia berharap amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu kalau ada amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia berada dalam kebaikan, karena ada sesuatu yang dia bawa ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang parah adalah kita beramal begitu banyak tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Nabi SAW meminta kepada Allah amalan mutaqabbala, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ceramah singkat yang berkaitan dengan tausiah pada pagi hari ini. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum Ustaz, masyaallah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum yang terdiri dari 3 ulama inna nafian wariskan faiwan wa amalan, 3 hal yang begitu sangat penting ya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Dan alhamdulillah ini sudah kita sudah mendapatkan penelpon. Kita boleh sambung ya Ustaz ya. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, dari Bapak hamba Allah di Jawa Timur, betul ya? Di Jawa Timur? Iya, betul. Baik. Silakan Bapak, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, ini Ustaz yang kami tanyakan yang pertama yaitu memperingati atau mengadakan selamatan untuk orang hamil. Ya. Itu saja Bapak, selamatan untuk Ya, yang sebulanan ya. Mengadakan selamatan untuk orang hamil. Ya. Acara-acara gitu ya Pak ya. Bacakan Quran gitu misalnya. Oh. Pakai Ya. acara Quran. Yang kedua yaitu memperingati orang yang meninggal. Ya. Memperingati orang yang meninggal atau yang mati, mengadakan tahlilan dan sebagainya itu. Ya, siap. Itu ya Bapak ya. Bagaimana? Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, ditunggu jawabannya ya Pak ya. Oh iya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi ya Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, memperingati atau untuk orang yang kafir yang sudah meninggal, apa hukumnya? Seseorang berselamatan untuk orang yang kafir yang sudah meninggal. Bagaimana hukumnya di dalam Islam? Maka di dalam Islam kita tidak boleh mendoakan kebaikan, mendoakan keselamatan terhadap orang yang sudah meninggal. Ya, orang kafir terhadap yang sudah meninggal. Ya, oleh karena itu dilarang kita mendoakan orang yang kafir yang sudah meninggal. Ya. Maka Nabi sallam di dalam surah At-Taubah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh memintakan ampun untuk orang-orang yang kafir yang sudah meninggal. Ya, maka tidak diperbolehkan walaupun itu orang terdekat kita, ya orang kesayangan kita, maka tidak boleh. Maka orang yang membacakan Quran untuk orang yang sudah meninggal tetapi dia kafir, maka tidak akan sampai ibadah tersebut kepada orang kafir tersebut. Kemudian juga dia menyelisihi yang diajarkan di dalam syariat kita. Karena tidak boleh kita doakan ampunan, doakan keselamatan ketika dia mati di dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita menghadiahkan misalnya bacaan Al-Qur'an, bacaan Al-Fatihah dan semisalnya, maka ini tidak benar.
ini tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini melanggar larangan yang Allah larang di dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu taala alam. Kemudian Berikutnya yang kedua, Ustaz, yang masalah kedua, hamil. mengenai yang kedua ya, perayaan masalah hamil. mengenai tentang seseorang ya terhadap orang yang meninggal ya, kemudian 3 hari atau 40 hari ya menyelamati orang yang sudah meninggal. Apakah ini ada anjurannya atau ada tuntunannya di dalam syariat kita? Pertama, terdapat riwayat yang diriwayatkan dari Atha kepada Nabi SAW tentang memperingati orang yang sudah meninggal. Tetapi riwayat ini adalah riwayat lemah karena Atha tidak bertemu dengan riwayat Tawus kepada Nabi SAW. Maka Tawus tidak bertemu dengan Nabi SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ya yang benar adalah seseorang ketika dia meninggal, kewajiban kita sebagai seorang muslim, entah itu kerabatnya, entah itu orang yang jauh, entah itu kerabat teman dekatnya, maka kewajiban kita adalah mendoakannya. Kita doakan dia ya di dalam sholat kita, ya di waktu kita berdoa kepada Allah, kita doakan, memintakan ampunan untuknya dan kaum mukmin. Itu yang disunnahkan bagi orang yang sudah meninggal. Apa yang kita lakukan? Kita mendoakan ampunan untuknya. Atau ya seorang muslim ya dia bersedekah, kalau seandainya dia dilebihkan harta oleh Allah, sekali-kali dia bersedekah tidak ada masalah. Dia bersedekah untuk kerabat yang sudah meninggal, dia sedekah 100.000 ke masjid untuk ya pahalanya diniatkan untuk si fulan, maka tidak mengapa kalau dilakukan sekali-kali, bukan sesuatu yang rutinitas, maka ini tidak ada masalah. Adapun kita berkumpul kemudian setiap waktu tertentu merayakan ya selamat terhadap orang meninggal, ini tentunya tidak ada hadisnya, kemudian juga tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW meninggal banyak orang yang tercinta di kalangan Nabi. Ya Khadijah ketika meninggal, Nabi tidak melakukan demikian. Padahal beliau adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Begitu pula anak beliau yang tercinta, Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Ketiga-tiganya anak Nabi SAW meninggal di waktu masa hidup Nabi SAW, dan Nabi pun tidak pernah melakukan hal demikian, menyelamati mereka. Kemudian seperti itu pula Rasulullah SAW, beliau meninggal, tidak ada satupun dari istri beliau, bahkan sahabat-sahabat yang lain mengadakan ya selamatan ya tentang ketika Nabi SAW meninggal. Sebab itu pula sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau meninggal tidak ada satu sahabat pun yang melakukan demikian. Oleh karena itu sunnahnya adalah bagi orang yang sudah meninggal, apa yang dilakukan oleh keluarga adalah memintakan ampun, berdoa kepada Allah, memintakan ampun untuknya agar dijauhkan dari siksa api neraka, diluaskan kuburnya, diberikan kenikmatan di dalam kuburnya. Atau sekali-kali dia bersedekah untuk keluarga yang sudah meninggal, diniatkan pahalanya untuknya. Apalagi misalnya diketahui dari yang meninggal tersebut mungkin belum tidak ada amal jariah misalnya, maka Anda bersedekah ya menyumbang mungkin 100.000 pembangunan masjid misalnya, dan niatkan pahalanya untuk si fulan biar ini menjadi amal jariah baginya, maka ini tidak ada masalah dan ini diperbolehkan di dalam syariat kalau bentuknya dalam bentuk sedekah. Wallahu taala alam. Barakallahu Ustaz. Tapi Ustaz, masih ada satu pertanyaan yang terlewat sedikit Ustaz. Merayakan perayaan kehamilan seperti 7 bulanan seperti itu Ustaz. Dan di dalamnya ada baca-baca Quran. Gitu. Baik. Adapun merayakan kehamilan ya, kalau dalam bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dianugerahi seorang bayi ya, atau dianugerahi hamil, dan tanpa ada niat tertentu untuk keyakinan tertentu pada setiap 7 bulan, sekedar bentuk rasa syukur tidak ada masalah. Tetapi juga tidak mesti harus 7 bulan. Boleh pada saat 8 bulan, boleh 9 bulan, boleh 5 bulan. Tetapi manakala ada seseorang punya keyakinan tertentu, disunnahkan atau hal-hal yang terbesit di hatinya, 7 bulan ini harus dilaksanakan perayaan atau tasyakuran ya, karena ada keyakinan tertentu pada 7 bulan tersebut, maka ini tidak boleh. Kalau sekedar tasyakuran aja, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena lama tidak memiliki anak atau mendapati anak kemudian mengundang orang yang makan di rumahnya, maka tidak ada masalah kalau tidak ada keyakinan tertentu.
Tetapi kalau ada keyakinan tertentu dengan acara-acara tertentu misalnya, maka ini tentunya tidak dianjurkan di dalam syariat kita. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya Ustaz ya. Nah, kemudian berikutnya ini ada datang kembali telepon, kita sapa lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Umu Yodi di Pekanbaru ya. Iya betul Pak. Silakan Umu Yodi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Yang pertama itu, bagaimana hukumnya menambahkan nama suami di belakang nama istri? Berhubung kami dalam berorganisasi menyebutkan nama dan menambahkan nama suami di belakangnya. Serta bagaimana penulisan nama yang benar apabila harus menyertakan nama suami di belakang nama istri. Ya. Itu saja. Ibu ada lagi? Yang kedua Ustaz, keluarga besar saya sering ada arisan keluarga. Uangnya dipegang oleh salah satu saudara yang bertugas sebagai bendahara. Sistemnya pemisahan antara uang arisan dengan uang konsumsi. Jadi setoran itu 60.000, 50.000 untuk arisan, 10.000 untuk konsumsi. Yang jadi masalah sekarang seringnya yang ketempatan tuan rumah itu biasanya yang menerima uang arisan itu rumahnya ketempatan untuk arisan berikutnya. Seringnya konsumsi yang diadakan itu melebihi dari uang konsumsi yang terkumpul. Bagaimana hukumnya kita memakan konsumsi itu Ustaz, melebihi uang konsumsi, apakah itu riba? Terus apa juga hukumnya bila ada saudara yang juga ikut tapi dia nggak ikut arisan, tapi dia ikut datang dan memakan hidangan tersebut, apakah juga termasuk memakan uang riba? Ya baik Bu, kami ulang ya Bu ya. Pertanyaan pertama itu hukum memasang nama suami di belakang nama istri. Ya benar. Ya, jadi nama suaminya ada di belakang nama istri, bukan nama bapaknya si istri, bukan ya? Terus kemudian yang nomor 2, arisan keluarga, kemudian iurannya sebesar 60.000, terpecah 50.000 untuk arisannya, 10.000 untuk konsumsi. Dan yang menjadi pertanyaan, tuan rumah, yang menjadi tuan rumah adalah yang mendapatkan arisan ketika itu. Gitu ya. Terus kemudian konsumsinya itu selalu melebihi. Ya, kemudian uang konsumsinya yang dibelanjakan ternyata lebih dari uang konsumsi yang 10.000 itu. Melebihi budgetnya lebih ya. Begitu ya. Nah, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Insya Allah kami dijawab oleh Ustadz Haikal. Barakallahu fikum. Ya, kasih barakallah. Ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Tafadhol ya Ustadz. Ya, pertama tentang masalah menambahkan nama istri, di belakang nama istri, apa hukumnya? Sebetulnya ya seseorang boleh saja dia menambahkan nama di belakang istri ketika misalnya diminta dalam sesuatu pemberkasan dan semisalnya harus ditambahkan nama suaminya, misalnya tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah selama orang itu ridha ditambahkan nama tersebut. Ya kadang-kadang diminta juga dalam keperluan administrasi misalnya harus ditambahkan 3 suku kata misalnya. Dia punya dua suku kata saja, misalnya pembikinan paspor dan semisalnya. Kemudian dia tambahkan dengan nama suami atau dengan nama ayahnya, maka sebetulnya tidak ada masalah selama orang yang ditambahkan itu dia ridha. Maka insya Allah tidak mengapa. Adapun masalah yang kedua adalah masalah tentang mengenai masalah arisan. Ya. Bagaimana hukumnya arisan semacam ini? Yaitu arisannya 60.000 yang terbagi menjadi 2, 50.000 untuk arisannya, 10.000-nya untuk konsumsi. Dan kerap kali ketika yang mendapatkan arisan mengundang ke rumah ternyata lebih dari biaya konsumsi semacam itu. Apa hukumnya? Pertama, sebetulnya arisan itu kan pada hakikatnya adalah berutang. Seseorang itu berhutang, ya kemudian dia dapat duluan semacam itu. Ya, artinya dia dapat uang dengan cara dia berhutang sebetulnya. Kemudian nanti dia bayar, dia cicil tiap bulan, ya sampai nanti batas ya selesai orang yang arisan. Maka pada asalnya arisan itu insya Allah tidak mengapa, tidak ada masalah selama tidak ada di situ kullu qadin jara naf'an. Setiap
utang yang mengambil manfaat. Maka utang yang mengambil manfaat itu tidak boleh. Nah, disinilah permasalahannya letaknya. Ketika ada arisan, kemudian ada konsumsi. Tapi kalau seandainya dana konsumsi itu dana yang terpisah, bukan bagian dari arisan, dana patungan tersendiri yang tidak ada dari arisannya, artinya kena kumpul-kumpul ya, kemudian ibu-ibu mengumpulkan uang ya untuk untuk konsumsi, maka sebetulnya tidak ada masalah ya, sebetulnya tidak ada masalah dalam kondisi semacam ini ya, tidak ada masalah dalam kondisi semacam ini. Tapi bagaimana Ustadz kalau seandainya tuan rumah ini bahkan berlebihan ya, tuan rumah ini berlebihan ya, melebihi dari biaya konsumsi tersebut. Iya. Maka ini sebetulnya ya, para ulama mengatakan ya, kalau seandainya di dalam bentuk dia yang terakhir yang dapat ya, insya Allah kalau seandainya dia ngasih lebih konsumsinya maka tidak ada masalah, karena arisannya sudah selesai, dia dapat yang terakhir, maka tidak ada masalah. Karena kata Nabi SAW, khairukum ahsanukum qadaan, sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus dalam membayar hutangnya. Nah, tetapi yang ada masalah adalah kalau seandainya di awal-awal dia mengasih servis lebih, nah maka itu ditakutkan nanti ya itu nanti mengambil manfaat dalam utang piutang ya. Maka hendaknya jangan mengambil atau jangan memberikan jamuan yang lebih dari sesuatu yang disepakati ya, karena untuk ya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam syariat kita, mengambil utang berlebih ya, atau mengambil manfaat. Kalau bisa ya, kalau seandainya jamuannya lebih maka dicarikan dari pihak yang lain, bukan dari pihak yang mendapatkan arisan ya, bukan dari pihak yang mendapatkan arisan. Atau kalau ummahat itu sepakat, misalnya kalau kita ini kira-kira ya konsumsinya adalah sekian, maka mungkin ditambah lagi iurannya, misalnya ditambah iuran, atau mereka mencari pihak yang lain ditugasi untuk menyiapkan konsumsi ya, pihak lain yang ditugasi untuk menyiapkan konsumsi, misalnya bukan orang yang dapat arisan, atau ummahat yang mana yang tugasnya membawakan konsumsi. Maka ini tentu solusi yang terbaik agar seorang terhindar dari mengambil manfaat dari utang piutangnya. Kemudian masalah yang ketiga, orang yang duduk di sana yang tidak ikut arisan boleh tidak mengambil makanan tersebut, boleh, tidak ada masalah, karena dia bukan yang berkaitan dengan arisan, maka tidak ada masalah dia memakan makanan di tempat arisan tersebut. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz, jawaban untuk ibu yang bertanya. Barakallahu fikum, dan seperti itulah ibu-ibu kita. Barakallahu fikum aja. Jadi pencerahan nih buat ibu-ibu yang ikut arisan. Ini berikutnya Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari website, namanya datang dari Virus Izdihar Qurunul Bahri, Masya Allah, Kalimantan Timur, Kota Bontang, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Haikal, izin bertanya Ustaz, apakah telah kafir orang-orang yang meyakini bahwa Allah memiliki sifat wajib yang berjumlah 20, dan bagaimana yang sebenarnya dalam masalah ini? Mohon nasihatnya, jazakallah khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Tidak ya, orang itu tidak kafir, tidak keluar dari Islam ketika dia meyakini sifat Allah yang wajib diketahui cuma 20. Ini tidak ada ahlul ilm mengatakan dia keluar dari Islam. Tetapi ini adalah kurang tepat ya. Seseorang hanya membatasi sifat Allah hanya 20. Karena sifat Allah itu sangat banyak ya. Nama-nama Allah itu sangat banyak dan sifat Allah itu sangat banyak. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu ya tidak disebutkan di dalam sifat 20 tersebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, tidak disebutkan. Padahal itu adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pertama, tidak kufur orang yang meyakini sifat Allah yang wajib harus diketahui 20 ini tidak kufur. Tetapi kita katakan ini adalah sesuatu yang kurang tepat, karena sifat Allah itu adalah lebih dari 20 ya, nama-nama dan sifat Allah itu lebih dari 20. Oleh karena itu sebetulnya keliru ya seseorang membatasi sifat Allah itu hanya 20 ya, atau membatasi sifat Allah itu ya hanya terbatas pada bilangan tertentu. Tetapi ini yang wajib Ustaz, dan ini juga kurang tepat juga perkataan ini wajib yang harus kita ketahui, karena orang itu kalau seandainya dia tahu beberapa sifat, dia tidak ada masalah
Ya, selama dia, karena yang beriman kepada Allah itu, karena di antara inti dari beriman kepada Allah adalah beriman tentang adanya Allah, beriman tentang rububiyatillah, ya, tentang Allah, ya, tentang pentauhidan terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, ibadah itu hanya milik Allah. Dan yang terakhir adalah beriman, kita meyakini Allah itu memiliki nama dan sifat-sifat walaupun kita tidak tahu sifat-sifat Allah, kita tidak hafal nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka tidak ada masalah. Yang penting kita beriman Allah itu memiliki nama dan sifat-sifat yang indah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mengharuskan kalau seandainya ada seorang muslim misalnya dia hanya tahu 2 sifat dari sifat-sifat Allah atau 3 sifat dari sifat-sifat Allah, apakah dia berdosa? Tidak berdosa, selama dia meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah, memiliki sifat-sifat yang indah, yang kalau ada nama itu saya yakini, saya beriman kepadanya, ya, maka tidak berdosa. Ya, tidak berdosa, sehingga membatasi kewajiban harus mengetahui beberapa sifat juga ini kurang tepat, ya. Maka seseorang yang penting dia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat-sifat yang indah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita memisahkan Allah dengan makhluk, tanpa kita mentakhib Allah dengan takhibnya makhluk, tanpa kita menghilangkan maknanya, mengosongkan maknanya, meniadakan maknanya. Maka selama kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya nama dan sifat, atau menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah bagi Allah nama dan sifat, maka kita tetapkan. Walaupun kita tidak hafal ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah, tidak apa. Yang penting kita beriman secara umum bahwasanya kita meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang kita ketahui dari dalil dari nama Allah, kita wajib beriman. Ya. Kalau yang tidak tahu, maka dia tidak berdosa. Wallahu taala. Ya, jawabannya. Jadi tidak mengapa dan belum kafir atau tidak kafir, ya, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Abdullah di Serang, Banten. Begini pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Haikal. Semoga Allah merahmati Ustaz dan juga kaum muslimin. Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Alhamdulillah Ana sudah menikah. Namun ketika Ana ingin tinggal mandiri, istri Ana dilarang untuk keluar dari rumahnya. Sudah dilakukan berbagai cara dan negosiasi, tetapi orang tuanya sangat keras kepala. Ana juga sudah ikuti kemauan orang tuanya atau mertua Ana yang untuk tinggal di rumahnya, tetapi Ana ditekan harus ikut aturan orang tuanya yang bertentangan dengan syariat. Terus dengan kondisi seperti ini, jika tidak, apakah Ana harus bercerai dengan istri ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan antum dengan keluarga antum. Kemudian yang kedua adalah, pertama harus dipahami seorang istri wajib dia taat kepada suaminya. Setelah dia menjadi istri seorang laki-laki, maka kewajiban terbesar bagi seorang istri adalah taat terhadap suaminya, bahkan melebihi taatnya kepada orang tuanya. Maka keliru seorang istri ketika ada perintah suami bertentangan dengan perintah orang tua, yang mana perintah suami itu bukan perintah yang maksiat, bukan perintah yang melanggar syariat, tetapi sesuatu yang sifatnya mubah, maka wajib didahulukan. Ya, tidak boleh dia mendahulukan perintah orang tuanya di atas perintah suaminya ketika bertentangan. Maka seorang istri wajib dia mendahulukan perintah suaminya selama perintah suami itu tidak bertentangan dengan syariat kita. Maka dalam kondisi semacam ini, ketika seorang suami meminta istrinya untuk tinggal di rumah, pisah rumah dengan orang tua, maka wajib seorang istri itu taat terhadap suaminya. Ya, wajib seorang istri itu taat terhadap suaminya, kecuali ketika di dalam akad nikah Anda bersyarat kepada suami Anda bahwasanya kita tinggal di rumah orang tua saya misalnya. Kalau Anda bersyarat demikian, maka ini seorang muslim harus memenuhi syaratnya. Tapi kalau tidak ada bersyarat di waktu nikah, maka wajib seorang istri dia mengikuti perintah suaminya. Jangan dia dahulukan perintah orang tuanya, kecuali perintah suami itu melanggar syariat, ya, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia minta pindah rumah, Anda tinggal sama dia serumah, maka wajib seorang istri taat terhadap suaminya
dan berdosa kalau seandainya dia tidak mentaati suaminya. Ini poin kedua. Poin yang ketiga, terus apa yang terjadi kalau misalnya kayak gini istri tidak mau? Maka pertama dijelaskan kepada istri tersebut tentang kewajiban seorang istri kepada suami dan hak seorang suami atas istri, dijelaskan. Kalau dijelaskan tidak mau, maka dijelaskan dengan cara yang baik-baik. Ya, dijelaskan dengan cara yang baik-baik. Didatangkan orang yang terpandang di keluarga suami dan didatangkan juga orang yang terpandang di keluarga istri, kemudian dibicarakan dengan kekeluargaan. Ya, dengan kekeluargaan, dan tidak ada hak seorang bapak ya menyuruh anaknya bercerai. Ya, tidak ada hak ya kalau seandainya sang suami tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan perbuatan dosa besar, maka ini keliru. Ya, maka ini keliru. Maka didatangkan keluarga dari dua belah pihak ya untuk menyepakati ya apa yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah kalau seandainya semua solusi tidak mau, istri dipindah ke rumah tidak mau, tetap kekeh di rumah orang tuanya, tentu ini istri melakukan nusyud, ya, melakukan nusyud. Maka suami berhak dia tidak memberikan nafkah. Ketika sang istri tidak mau taat terhadap suami, tidak mau pindah ke rumah suami, tetap dia berada di rumah orang tuanya, maka istri melakukan nusyud. Maka seorang suami berhak dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, sebagaimana maka lakukanlah tahapan mungkin ya menghajar, tidak mengajak berbicara ya, tetapi menghajar ini adalah dihajar di rumah. Ya, memboikot itu adalah di rumah, kata Nabi, wala yahju ila fil bait. Maka ketika istri itu lari, maka tahapannya adalah tidak memberikan nafkah. Maka kalau tahapan ini juga tidak mau, tidak bisa ya, istri tetap, maka Anda perhatikan mana terbaik bagi Anda. Apakah tetap bersama dia ataukah bercerai? Maka Anda hitung, lihat mana maslahatnya lebih besar bagi Anda. Karena bisa jadi maslahat terbesar bagi Anda tetap Anda bersama istri Anda dan bersabar sembari mendakwahi dia. Bisa jadi itu maslahat terbaik bagi Anda. Atau maslahat yang terbaik bagi Anda adalah bercerai, mencari wanita yang baru. Ketika sang istri ini tidak taat terhadap Anda, tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh suaminya, maka bisa jadi maslahat terbesar bagi Anda adalah Anda mencari pasangan baru. Maka Anda yang paling paham mana maslahat terbesar bagi Anda. Setelah tadi Anda melakukan tahapan, ya, dinasihati, didatangkan keluarga kedua belah pihak berbicara dengan baik-baik ya, atau tidak mempan, tidak memberikan nafkah lagi suaminya, memutus nafkahnya sampai dia kembali ke taat terhadap perintah suami, tetap juga tidak mau, maka ya Anda pilih ya, lihat apakah perceraian itu ada solusi terbaik, maka Anda hitung maslahat dan mudaratnya. Ketika maslahatnya lebih besar, maslahatnya adalah bercerai, maka bercerai. Kalau seandainya lebih besar maslahatnya adalah kita tetap bersama dia sembari mendakwahi dia, maka kita tetap bersama dia sembari mendakwahi dia. Dan yang paling paham maslahat dan mudarat ini adalah orang yang mengalami pernikahan itu sendiri, yaitu Anda sendiri. Maka Anda hitung, Anda lihat, Anda mengerti tentang keadaan diri Anda, mana yang lebih besar maslahatnya bagi Anda. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz, dan sehat untuk Bapak Abdullah di Banten. Berikutnya ini ada penelpon masuk, ya kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Indri di Jakarta. Ya, Ibu Indri, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ustadz, saya mau menanyakan terkait dengan kriteria harta waris, Ustadz. Yang dimaksud dengan harta waris itu apakah hanya berupa sesuatu yang bisa diperjualbelikan atau bagaimana? Maksud saya gini, ibu saya meninggal, kemudian karena beliau sewaktu meninggal itu menderita seperti ada penyakit lah, nah itu kayak misalnya obat-obatannya, kemudian susunya. Kebetulan ada juga teman ibu yang kebetulan ahli waris tidak menderita penyakit itu, misalnya apakah obat-obatan itu dapat diserahkan kepada yang lebih bermaslahat ke teman ibu saya, atau sebenarnya semuanya harus dibagi laki-laki 2, perempuan 1 banding 1 gitu. Ustadz, mohon pencerahannya karena ini terkait dengan kita berhati-hati membaginya. Saya takut itu harta warisnya itu apa aja, apakah misalnya
kebetulan misalnya ada yang minta, Bu, saya nggak punya magic jar, boleh nggak magic jar Ibu saya minta, gitu-gitu. Bagaimana ya Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indri, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Insya Allah nanti Ustadz Haikal menjawabnya. Barakallahu fikum. Ibu Indri Ustadz bertanya seperti ini. Afwan tadi agak terputus. Ibu Indri bertanya mengenai apa saja harta waris yang wajib dibagikan. Dalam hal ini Ibu Indri itu bertanya mengenai obat-obatan atau perlengkapan dapur, obat-obatan atau perlengkapan dapur yang tersisa dari ibunya yang meninggal, seperti magic jar, tempat menanak nasi, atau obat-obatan atau susu-susu yang ibu waktu sakit kemarin itu tetap merupakan bagian dari harta waris atau bukan? Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ini suaranya jelas kah? Jelas Ustaz. Baik. Pertama, orang yang meninggal itu semuanya, ya, harta orang meninggal itu milik ahli waris. Semuanya, tidak tanpa terkecuali. Baik itu obat-obatannya, baik itu peralatan dapurnya, semuanya itu milik ahli waris. Maka kalau seandainya itu sesuatu yang berharga bisa dibagi, maka dibagi. Atau obat-obatannya mahal, bisa dijual kembali, dan itu menghasilkan uang, maka itu kembali kepada ahli waris. Maka semua yang ditinggalkan oleh si mayit itu menjadi ahli waris. Apapun, bajunya, peralatan dapurnya, obat-obatannya, ya, rumahnya, uangnya, semuanya yang milik si mayit itu menjadi haknya ahli waris tanpa terkecuali. Wallahu ta'ala alam. Oh, seperti itu Ustaz ya, semuanya ya Ustaz yang ditinggalkan oleh si mayit menjadi harta waris ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari kita bacakan pertanyaan dari Siti Nur Hayatun. Siti Nur Hayatun itu bertanya seperti ini Ustaz, di Jawa Tengah, Kabupaten Pati, Indonesia. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya sudah melakukan gibah ya Ustadz ke banyak orang dan saya menyesal dan ingin meminta maaf. Pertanyaannya, bagaimana jika kita tidak bisa bertemu dengan orang yang pernah kita gibahi itu, misalnya hilang kontaknya gitu, atau gibahkan artis? Yang kondisi seperti ini bagaimana ya Ustadz ya? Apakah meminta maaf juga perlu kita jelaskan atau boleh umum ya Ustadz, seperti maaf saya pernah menggibahi kamu. Sekian, wassalamualaikum, mohon nasihatnya. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Kalau seandainya kita pernah menggibahi orang, kemudian orang yang kita gibahi tersebut sudah tidak ada lagi kontaknya dan seterusnya, gimana cara bertobatnya? Pertama, tidak harus ketika kita menggibahi orang, kita langsung meminta maaf kepada orang yang digibahi. Kalau seandainya orang yang kita gibahi itu dia tidak tahu kita pernah menggibahi dia, maka tidak perlu meminta maaf langsung ke dia, tetapi cukup Anda puji dia di tempat mana Anda menggibahinya, atau Anda puji dia di hadapan orang-orang yang pernah dulu Anda menggibahi di hadapannya. Maka itu semacam itu cara taubatnya. Tetapi jika seandainya orang yang kita gibahi ini tahu kita pernah menggibah dia, maka di sini kita minta maaf. Ya, di sini kita mendatangi dia, meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Tapi kalau beliaunya tidak tahu, cukup kita puji beliau di tempat-tempat ya di mana dulu kita pernah menggibah beliau. Nah, kalau seandainya orangnya hilang kontak, kita tidak tahu, kemudian Anda juga tidak tahu apakah dia tahu Anda pernah menggibah dia atau tidak, maka cukup Anda puji dia di majelis-majelis dulu Anda pernah menggibahinya, atau di orang-orang yang dulu pernah mendengar Anda menggibahinya. Anda jelaskan kepada orang tersebut bahwasanya beliau ini adalah orang yang baik, orang yang luar biasa, Masya Allah, maka itu sudah cukup. Maka itu bentuk taubat seseorang ketika dia berbuat dosa salah kepada saudaranya sesama muslim, khususnya dalam dosa ghibah. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya Ustaz. Jadi kita puji mereka yang
yang pernah kita gibahi ya, begitu di tempat majelis-majelis tempat yang pernah bertemu dengan orang tersebut. Kemudian ini Ustadz, pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Arya di Jawa Barat, Karawang. Begini pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haikal bertanya, Ustadz, apakah orang-orang yang melakukan demonstrasi kepada pemerintah tanpa mengkafirkan pemerintah, apakah ia langsung menjadi khawarij, atau apa yang ia lakukan tersebut hanya melakukan dosa saja ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka memvonis seseorang menjadi khawarij itu berat. Tetapi kita katakan ya, seseorang yang tidak taat terhadap pemerintah, tidak taat terhadap aturan pemerintah, ya misalnya mencela pemimpin, ya maka dia memilih, tentu kita katakan ini adalah sesuatu yang menyelisihi dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, karena kita tidak boleh ya menghinakan pemimpin, kemudian mencercanya, mencelaknya di hadapan umum ya, karena ini merupakan pemikiran atau buah pemikiran seseorang orang khawarij ya, maka tidak boleh kita lakukan demikian. Tetapi apakah ada kalau orang yang mencela pemimpin misalnya di hadapan umum atau mengajak orang keluar ya untuk mengkritik, menghujat pemerintah misalnya, apakah itu dia dikatakan khawarij? Ya, tidak bisa. Bisa jadi ada syubhat, bisa jadi dia tidak tahu, bisa jadi dia tidak mengerti. Tapi itu adalah pemikiran yang salah ya, pemikiran yang salah yang dianut oleh orang-orang khawarij yang membolehkan kudeta, membolehkan keluar dari pemimpin. Ini adalah pemikiran orang khawarij. Tapi tidak serta-merta seseorang memiliki kesamaan dalam pemikiran tersebut dia dihukumi oleh seorang khawarij. Bisa jadi karena dia tidak tahu, bisa jadi karena dia tidak paham ya, tapi kita hanya mensifati sifat tersebut adalah perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang keliru, dan ini memiliki kesamaan dengan perbuatan orang-orang khawarij. Tapi tidak mesti orangnya adalah pelakunya khawarij ya. Tetapi kita katakan hanya sekedar itu pemikirannya, dan bisa jadi orang yang melakukan ini dia tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum, sebetulnya Ustaz jawaban dari antum. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Khalil di Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz Haikal, izin bertanya Ustadz, apa hukumnya Ustadz membadalkan haji orang tua? Dan bagaimana caranya sesuai dengan syariat? Karena di daerah Ana ada orang yang membadalkan haji sampai 4 orang dalam satu musim. Kemudian menarik bayaran biaya orang per orang kira-kira 7 juta Ustaz. Itu seperti itu Ustaz. Apakah seperti ini diperbolehkan? Jazakallah khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, tentang masalah membadalkan orang yang sudah meninggal. Boleh tidak? Boleh. Tidak ada masalah membadalkan orang yang sudah meninggal. Ya, dengan syarat yang membadalkan itu sudah pernah haji atau sudah pernah umrah terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan hadis Syubrumah. Ya, ada seorang sahabat mengatakan labbaika an Syubrumah. Kata Nabi, "Mani Syubrumah?" Siapa itu Syubrumah? Kata orang ini, "Jiranun li ya Rasulullah." Tetanggaku wahai Rasulullah. Kata Nabi, "Apakah engkau sudah haji?" Orang ini belum. Kata Nabi, "Haji dulu baru engkau nanti hajikan tahun berikutnya Syubrumah." Ini menunjukkan bahwasanya menghajikan orang, membadalkan orang, baik itu ibadah haji atau ibadah umrah itu boleh, dengan syarat pertama orangnya sudah meninggal, yang kedua adalah yang membadalkan itu sudah haji atau sudah umrah duluan, atau misalnya orangnya belum meninggal tetapi dia tidak memungkinkan untuk pergi umrah karena fisik yang begitu lemah, tidak mungkin dia bisa berhaji, tidak mungkin dia bisa berangkat umrah karena sudah tua renta, tidak mungkin ya, tidak bisa naik pesawat dan seterusnya. Apakah boleh dia dihajikan, dibadalkan? Maka ini juga boleh walaupun dia belum meninggal. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu Ustaz. Jadi sebetulnya boleh ya, tapi harus sudah umroh lebih dulu. Dan kemudian pertanyaan berikutnya ini datang dari Nur Asia di Jambi, Kabupaten Kerinci Ustaz. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Haikal, Ana hamba Allah di Jambi. Ustaz yang dirahmati oleh Allah, di tempat perguruan tinggi tempat saya mengajar, saya dilarang atasan untuk menyampaikan ajaran-ajaran aneh katanya. Seumpamanya isbal, jenggot, zikir bersama setelah sholat. Sudah sholat maghrib,
sudah sholat maghrib jangan langsung pergi katanya, ikut zikir bareng. Nah, dan dosen tidak boleh menyampaikan ajaran seperti ini. Saya dosen ilmu hadis tersinggung ya Ustadz, terbakar hati ini mendengarnya. Ustadz, sikap saya sebagai dosen ulumul hadis, takhrij hadis, bagaimana cara menyikapinya dengan kondisi seperti ini ya Ustadz? Jazakallah khairan atas nasihatnya. Jazakallah khairan ya atas pertanyaannya. Maka bisa ke STDI juga bisa insyaallah ya. Ngajar di STDI. Indah ya Ustaz. Ya. Kemudian yang menjawabnya adalah pertama ya. Tentu ya seorang muslim dia menyampaikan al-haq, menyampaikan yang benar ya. Maka jika ada satu orang misalnya menghalangi kita untuk menyampaikan al-haq, maka kita lihat cara yang terbaik untuk menyampaikan al-haq itu, menyampaikan kebenaran tersebut. Maka kalau seandainya sempat ada seorang atasan kita dilarang untuk menyampaikan al-haq, ya jika seandainya ada atasan yang melarang kita untuk menyampaikan al-haq, tidak boleh kita menyampaikan al-haq, tidak boleh ya, kemudian kita dipaksa untuk melaksanakan sesuatu yang mungkin tidak sesuai yang kita yakini, tidak sesuai kita aturan, maka insya Allah ya di tempat di luar sana banyak universitas, kampus yang profesional yang memberikan haknya kita untuk bersuara, menyampaikan apa yang kita yakini, ya menjelaskan apa sesuai dengan apa yang kita pahami, maka insya Allah banyak. Maka tidak perlu juga kita bertahan di tempat tersebut kalau seandainya emang beliau tidak menerima keterbukaan, ya tidak bisa anti kritik, kemudian memaksa seseorang ya terhadap apa yang tidak dia yakini, maka ini tentu keliru. Ini secara akademis keliru, secara profesional juga keliru, hal semacam ini. Maka tidak perlu kita bertahan di suatu tempat tersebut. Maka banyak sekali kampus-kampus yang profesional, ya sekolah-sekolah tinggi yang profesional yang memberikan seseorang, ya memberikan ruang untuk seseorang untuk menyampaikan apa yang dia yakini sesuatu yang benar, ya. Kemudian tidak ada paksaan seseorang ketika dia tidak setuju dengan pendapat yang orang yang berselisih dengannya. Karena semacam itu, ya. Apalagi di wilayah kampus, ya di wilayah orang yang berpendidikan, maka seharusnya cara-cara semacam itu sudah tidak ada lagi, ya di kampus-kampus tersebut. Ya, kenapa? Karena adalah orang, apalagi seorang dosen, dia mungkin memiliki keyakinan tertentu, misalnya ya dia meyakini misalnya berjenggot itu wajib, kemudian dia sampaikan kepada mahasiswanya tentang dalil-dalil tentang masalah jenggot, maka tidak ada masalah, ya. Kalau Anda tidak setuju, bantah dengan dalil, sehingga metodenya ilmiah, ya. Jangan seseorang mengatakan tidak boleh disampaikan, maka ini keliru. Kalau Anda tidak setuju, maka bantah dengan dalil. Apa dalil Anda? Mengatakan misalnya isbal itu boleh, ya apa dalilnya? Maka dikeluarkan dalil, bukan masalah ini adalah sesuatu yang keras, sesuatu yang menyimpang, tidak. Ya kalau itu sesuatu yang benar, maka sampaikan. Maka saran saya adalah Anda mungkin memakai uslub yang lain, cara yang terbaik untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Tapi kalau seandainya tidak bisa selalu semacam itu, maka insya Allah tempat lain banyak, ya tempat lain banyak yang orang bisa berkarya sesuai dengan pakemnya, sesuai dengan takhasusnya di dalam ilmunya, seperti yang Anda contohkan dari jurusan hadis. Nah, insya Allah banyak juga kampus-kampus yang profesional, ya ketika seorang diberikan keluasan dalam menyampaikan apa yang dia yakini, ya sesuai dengan ajaran syariat Islam. Allah taala. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum dengan pertanyaan tadi, Bapak dosen tadi mentuntaskan acara kita di siang hari ini. Barakallahu fikum Ustaz atas semua ilmu yang telah di-sharing kepada kita semua di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan ya Ustaz ya. Amin ya Rabb. Amin, Alhamdulillah. Acara ini bolehkah kami tutup? Ya silahkan. Barakallahu fiikum. Pemirsa Fatwa TV, kami masih mengajak sekali lagi untuk memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami di dalam syiar dakwah sunnah bersama Fatwa TV melalui rekening yang akan dipasang di layar berikut ini. Dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan di acara yang sama, ustadz yang sama, hari yang sama, jam yang sama. Barakallahu fikum. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Dengan anak saya yang sekolah pesantren. Ini mau nanya sudah bersuci atau belum?
kemudian bersentuhan dengan suami.